usul al-hikamiyah nafa'ana Allah radhiyallahu ta'ala ankum. Wa qala rajulun li Dawud at-Ta'i rahimahullah awsini faqala lahu sum 'anid dunya waj'al fitraka al-akhirah wa firra Dawud at-Ta'i sum 'anid dunya waj'al fitraka al-akhirah wa firra minan nas wa firaraka minal asad. Naam. Ayo. Puasa, sore puasa. Puasa apa? Puasa dari dunia. Sampai kapan? Kapan buka puasanya? Kalau mati di akhirat nanti. Firra minan nas, kabur dari manusia seperti kamu kabur dari macan. Menghindar. Ya ibnal faqih, hadartu khalid an-nas, al-unus bin nas. من دليل الإفلاس الناس كانوا في صفاتهم ناس واليوم صاروا يعبد ناس. Jangan nyampur, jangan bergaul sama orang. Nyaman, betah sama orang, merasa nyaman sama manusia, sama makhluk, itu ciri-ciri orang yang bangkrut. Ciri-ciri orang yang bangkrut, demennya sama manusia, demen sama makhluk. Di mulutnya manusia, di matanya manusia, di kupingnya manusia, bergaulnya sama manusia, khalas. Orang gini, orang gitu. Kata orang, lihat tuh orang. Berita tuh orang. Udah. Itu ciri-ciri bangkrut ya itu. Al-ishtighal bin nas. Nas, kalau dulu nas, salihin, itu nas. Kalau sekarang nas tuh nisnas, orang-orangan, siluman. Kalau orang dulu nas, manusia, jadi orang. Doain biar jadi orang bener. Kalau sekarang bukan orang, ya siluman orang, bukan orang. Waliyadzubillah. Sumani dunia, puasa dari dunia. Orang yang paling nikmatin dunia tahu gak siapa? Yang paling nikmatin dunia adalah az-zahidin. Orang-orang yang zuhud. Zuhud tuh bukan karena tidak memiliki dunia di tangan. Zuhud tuh dunia gak ada di dalam hatinya. Ada zuhud. Di hatinya gak ada dunia. Walaupun dunia di tangan. Az-zuhud adalah bukan orang yang, kalau dunia gak ada di tangan, ada fakir namanya. Miskin. Tapi az-zuhud tuh dunia enggak ada di dalam hati. Ada zuhud. Sumani dunia, puasa dari dunia. Dunia itu letaknya di tangan. Jangan ditaruh di hati. Hati itu tempatnya Allah, rumahnya Allah. Al-qalb baitur rabb, hati adalah rumahnya Tuhan. Ayo. Sumani dunia. Sampai kapan puasa dari dunia? Orang yang zuhud adalah orang yang paling nikmati dunia. Sebab dia enggak punya obsesi. Tidak obsesi harta, enggak obsesi tahta. Orang dapat duit, dapat harta, dapat tahta, dia biasa aja, bisa senyum. Tapi orang kalau punya obsesi, dia enggak bisa menikmati apa yang dia punya. Yang di tangan orang juga enggak sampai botak enggak bakalan nyampe ke dia. Apa yang di tangan orang sampai botak enggak bakalan nyampe ke dia. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Isyaghil bi rabbak. Sibuk sama Tuhanmu. Yang di tangan orang enggak bakalan nyampe ke kita. Tapi kalau orang tidak zuhud, rakus, serakah, tamak, maka dia bakalan menderita. Enggak bisa nikmati apa yang dia punya. Yang bukan dia punya ya enggak bakalan nyampe ke dia. Rahatud dunya lizahidin. Kenikmatan duniawi untuk orang yang zuhud, yang enggak kepengen apa-apa. Yang enggak kepengen apa-apa, enggak punya obsesi, maka dia bakalan bahagia. Soalnya apa yang dia dapat udah paling enak aja. Sebab dia siap untuk hal yang paling pahit. Dia siap untuk hal yang paling pahit. Sehingga ketika datang sesuatu oke, baik-baik aja apapun yang menimpa dia. Sumani dunia, ij'al fitrakal akhirah. Jadikan tuh futurnya gitu tuh, buka puasanya puasa dari dunia. Bukanya kapan?
akhirat nanti. Sesuatu yang nggak bisa ente capai, jangan saya pengen ke sini, saya pengen ke tempat ini, saya pengen dapetin itu, saya punya kesempatan ini, pengen itu. Puasain, ntar itu simpan buat di akhirat aja. Ente nggak bisa simpan di dunia, akhirat. Tapi dia punya al-kuffar, surganya mereka nggak punya surga di akhirat. Biar dihabisin semuanya di sini. Itu nikmat dihabisin di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah kita mukmin, kita punya kehidupan yang lain, yang nggak kita dapetin di dunia, ambil di akhirat, minta sama Allah di akhirat. Pengen apa? Lahumma yasha'una 'inda rabbihim wa ladaina mazid. Fir minan nas firaraka minal asad. Hadza sayyidina Daud at-Ta'i. Iqra. Wa qala Ma'ruf al-Karhi rahimahullahu ta'ala, marartu bi ibn Sammak wa huwa ya'izun nas fa sami'tuhu yaqulu man aqbala 'ala Allahi aqbalallahu 'alaihi wa man a'rada 'anillah a'radallahu anhu wa man kana marratan bi marratin kana Allahu kadzalik. Fa akhbartu mawlaya Ali bin Musa ar-Ridha fa qala yakfika bima sami'ta mau'izah fataraktu kulla syai'in ya'ni min ashghalid dunya illa khidmata mawlaya Ali bin Musa ar-Ridha radhiyallahu anhu. Ali Ridha bin Musa al-Kadhim hadha. Imam Ali Ridha bin Musa al-Kadhim bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Ali Zain ibn al-Husain. Ada Sayyidina Ma'ruf al-Karhi bilang saya jumpa dengan siapa namanya Ibn Sammak sedang nasihatin orang. Ibn Sammak bilang man aqbala 'ala Allah aqbalallahu 'alaihi man a'rada 'anillah a'radallahu anhu man kana marra bimarrah kana Allah kadzalik. Barang siapa yang mendekat kepada Allah, mengejar Allah secara totalitas, maka Allah Ta'ala akan mendekat kepadanya secara totalitas. Yang berpaling dari Allah secara totalitas, Allah berpaling dari dia secara total. Tapi yang sekali dekat, sekali jauh, sekali menghadap, sekali berpaling, maka Allah juga begitu sama dia. Nanti maunya bagaimana? Man kana lillah sa'ah fa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Maka saya kabarkan, katanya Sayyidina Ma'ruf al-Karhi, saya kabarkan kepada guruku Maulaya Ali Ridha Ibn Musa al-Kadhim, yakfik bima sami'ta mau'izah. Itu yang kamu dengar cukup sebagai nasihat. Cukup itu sebagai nasihat. Satu itu dia pegang. Maka saya tinggalkan segala sesuatu daripada kesibukan duniawi. Sibuknya khidmah, mendampingi, melazimkan Al-Imam Ali Ridha bin Musa al-Kadhim, melazimkan beliau hingga mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Sekarang dikenal Ma'ruf al-Karhi lebih dikenal, terkenal itu namanya kemana-mana. Subhanallah, berkat khidmat kepada gurunya Imam Ali Ridha bin Musa al-Kadhim. Gerak. Wa qala Sari as-Sakhati rahimahullahu ta'ala, man arafa Allah ta'ala ash wa man ahabba dunya tash wal aqil ala nafsihi fatash wal ahmaq yaghdu wa yaruhu fi ilash. Sari as-Sakhati hadha. Man arafa Allah ash. Yang kenal sama Allah, nah itu dia hidup. Orang kalau udah kenal sama Allah Ta'ala, ada hidup. Kehidupan apa kalau dia enggak kenal sama Allah? Dia enggak tahu siapa Tuhannya. Dia enggak tahu dia menuju kemana. Dia enggak tahu dia berasal dari apa. Segala pengetahuan enggak ada gunanya. Wah, saya tahu, saya bisa bikin alat untuk pesawat tanpa awak. Saya bisa bikin senjata pemusnah massal. Saya bisa bikin alat elektronik ini dan itu. Saya bisa bikin satelit. Saya bisa kirim benda ke bulan. Saya udah pernah ke bulan.
Kapan? 50 tahun yang lalu. Udah berapa rumah ente bikin di sana? Punya ruko berapa biji di bulan? Penipu betul. Udah berapa ruko jadi di bulan? Mana dia? Aduh, dibodohin manusia. Man arafallah ash. Kalau dia tahu itu semua, cuma dia nggak kenal Allah, nggak tahu siapa yang menciptakan dia, nggak tahu dia berasal dari apa, nggak tahu kenapa dia ditempatin di muka bumi buat apa. Karena lam ya'rif syai'. Tahu segalanya cuma nggak tahu hal yang paling penting, nggak tahu dirinya siapa. Hadza majnun. Dia tahu segala sesuatu tapi nggak tahu dirinya siapa. Hadza majnun. Man arafa Allah ash, yang kenal Allah ada dia hidup, maka dia hidup. Itu dibilang walau kana ahlu dunya ala mithl ma nahnu alaihi innahum lafi aisyun thayyib. Law kana ahlul jannah, seandainya penghuni surga merasakan apa yang kita rasakan, berarti surga itu nikmat, surga itu lezat. Jadi itu kenikmatan yang mereka punya itu enggak bisa dibandingkan kecuali sama nikmat surga. Man arafallah ash, hidup baru hidup. Al-aishul hani, al-aishul hani ma'al arifin billah. Kehidupan yang lezat, yang nikmat bersama kaum arifin. La aish illa ma'ahum man mithluhum man kamahum. Enggak ada kehidupan kecuali bersama mereka. Ma'aladzatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wal ahbab. Walau umara, enggak ada kelezatan kecuali duduk sama mereka wali-wali, mendampingi mereka, hadir bersama mereka. Al-ladzah ila ma'ahum wal 'aish 'aishuhum. Man arafallah 'ash, man ahabba dunya tash. Orang kalau udah cinta dunia, tash, sumpek, stres, enggak tenang hidupnya. Selalu kalut. Selalu kalut. Selalu puyeng, selalu resah. Dia enggak punya setitik kenikmatan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian dari yang kita punya. Sibuk, otaknya muter. Mikir buat nambahin harta, nambahin tahta, mempertahankan yang dia punya, nyelamatin diri. Orang kalau punya obsesi duniawi, cinta sama dunia, obsesi sama dunia, tash, sumpek, stres. Wal aqil ala nafsihi fattash. Orang yang berakal adalah orang yang pandai introspeksi diri. Orang cerdas adalah yang bisa introspeksi diri. Orang cerdas bukan yang tahu aibnya orang, tapi orang cerdas yang tahu aibnya, yang tahu kekurangannya. Ada orang cerdas. Sibuk, awas, awas. Tuh ada duri, depan ente ada duri, awas, awas. Ya, ngatain orang tuh di matanya ada bulu, di depannya ada duri. Dia nggak lihat batang pohon segede-gedenya depan muka dia. Man fattash wal aqil ala nafsihi fattash. Orang berakal itu adalah introspeksi diri, selalu memeriksa dirinya. Bukan mereksa orang, mereksa diri. Introspeksi diri. Hadza aqil. Wal ahmaq, orang geblek, orang bodoh adalah mondar mandir dalam hal yang enggak berguna untuk urusan akhirat. Enggak bikin dia tambah dekat sama Allah, enggak bikin dia tambah khusyuk, enggak bikin dia tambah zuhud di dunia, enggak bikin dia tambah semangat mengejar akhirat, enggak bikin dia tambah dekat kepada arifin. Hadza ahmaq. Yaghdu wa yarfil ash. Mondar mandir nggak dapat apa-apa, nggak nambah akhirat, nggak nambah ilmu, nggak nambah taqwa, nggak nambah istiqamah, nggak nambah pahala. Dari pagi
cari rezeki, cari anugerah Allah. Enggak sholat jamaah, nyari rezeki, enggak sholat duha. Hatta nyari rezeki aja enggak becus. Enggak becus, mau cari rezeki sholat duha. Enggak sholat duha, pencariannya palsu. Enggak becus. Cari rezeki, tapi habis subuh tidur. Ada yusabibul fakir, bikin fakir. Cari rezeki enggak baca Waqiah. Mondar mandir pagi sore keluyuran, wala dapat apa-apa. Enggak dapat akhirat. Baik. وقال الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع والسهر وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات وسميعه وقد حضره الموت وقد ختم القرآن وافتتحوا من أوله فقيل له في مثل هذا الحال فقال نعم ومن أولى بذلك مني وهو ذا تطوى صحيفتي. Naam. Sayyidina Junaid bin Muhammad, kita tuh belajar tasawuf bukan dari celoteh, ngapalin kata-kata, ngapalin ungkapan, ngapalin istilah, dari berceloteh sana, berceloteh sini. Tasawuf bukan celotehan, ya. Tapi tasawuf itu adalah melaperkan diri, puasa, begadang apa? Tahajud, qiyamul lail. Ninggalin dunia, ninggalin apa yang disukai oleh nafsu. Hal-hal yang indah yang disukai nafsu kita tinggalin. Ada tasawuf. Itu waktu di dalam keadaan sakaratul maut, pas lagi mau meninggal, itu orang yang di sekitar dia ngedenger dia lagi hatamin Quran. Habis hatamin Quran nih lagi sekarat, udah hatam Quran, apa yang dia lakukan? Udah hatam, mulai lagi dari awal. Mana keburu, udah mau mati, udah mau sekarat, pas hataman Quran. Keren enggak tuh? Khatam umurnya berbarengan dengan khatam Quran. Dia yang khatamin sendiri. Udah selesai, udah gitu, dimulai lagi. Baca lagi dari Fatihah, Al-Baqarah. Ya imam, maksudnya dalam keadaan begini, kapan mau hataminnya? Itu kelar surat juga kagak, udah lagi sekarat. Maka dijawab na'am, dibilang fi mithl hadhil hal, dalam keadaan begini ente mau mulai lagi Quran. Bilang na'am wa man aula bidzalika minni wa huwa dzatut wa sahifati. Siapa yang lebih berhak dari saya untuk nyempetin beramal? Nah ini sekarang depan mata saya itu lembaran catatan amal lagi digulung. Catatan amalan saya lagi digulung, selagi masih sempat masukin dah. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ada semangatnya. Saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah kutub ad-da'wah wal-warisat al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad al-Hadri Syafi'i fi kitab risalat al-mu'awana wal-muzahara wal-mu'azarah li raghibina min al-mu'minin fi suliki tariq al-akhirah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyid salihin fid darin amin ila an qala radlankum. Wa qala alaihi salatu wassalam yujadu rihul jannati min masirati alfi amin wa la yajiduha aqun wala qati'u rahimin wala syekhun zanin wala musbilun izaruhu khuyala innama kibriya ulillahi rabbil alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala man asbaha maradiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha muskhitan liwalidayhi maradiyan li fa ana alaihi sakhitun wa yanbaghi lil walid an yu'if. Kata Nabi itu yujadu rihul jannah, yujadu rihul jannah. Aroma surga kecium dari jarak 1000 tahun. Kecium aroma surga. Masya Allah. Mana surganya? Ente jalan 1000 tahun ntar nemu.
Tapi yang enggak mencium aroma surga adalah al-ag, anak durhaka. Waqati rahim, yang mutusin silaturahmi juga enggak mencium. Wala syekh zani, udah tua bangka masih berzina. Musbil izar, ya, dia mengulurkan sarungnya sampai melewati mata kaki dengan tujuan menyombongkan diri. Al-kibriya lillahi rabbil alamin. Nah itu orang yang macam begitu, mutakabbir, syekh zani, wa aqli walidain, qati rahim, mereka enggak mencium aromanya surga. Kapan mau nyampe surganya? Kalau ada begitu. Itu barang siapa yang membuat Allah Ta'ala membuat ibu bapaknya ridha. Dalam hal lain dia melakukan hal-hal yang bikin Allah murka, maka Allah ridha. Selama ibu bapakmu ridha, ya udah khalas, saya maafin kamu, Allah ridha. Barang siapa yang kerjaannya bikin susah, megelin orang tua, juga dia melakukan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala ridha, maka Allah murka. Mau cari ridhonya Allah, tapi dia durhaka sama orang tua, nyusahin orang tua, maka Allah murka. Ayo tim. Wa yanbaghi lil waladi an yu'ina waladahu 'alal birrihi bi'adami istiqsa'i 'alaihi fi talabil huquq wa la siyama fi hadha zaman alladhi 'azza fihi wujudul birri wa kathura fihi wujudush syarr wa sara waliduhu ya'idu abarru awladuhu man lam yusi ilaihi minhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu 'alal birrihi. Rahimallahu walidan a'ana waladahu 'ala birrihi. Semoga Allah merahmati orang tua yang ngebantu anaknya untuk berbakti, untuk birrul walidain. Jangan terlalu banyak nuntut ke anak. Orang dulu sampai mau minta air aja dia sungkan ke anaknya. Laish, takut akhirnya anaknya kejeblos dalam hal yang mengandung kedurhakaan. Hakadha. Iqra. Faslun wa 'alaika bi silatil arham wal aqrabu fal aqrabu wal bil ihsani ilal jirani al adna baban fal adna. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Al ayah. Wa qad amara Allahu bil ihsani ilal qurabati fi mawadi'i adidihi min kitabihil aziz. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu 'alal qarabati shadaqatun wasilatun. Wa qala salam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa fi hadithi akhar man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa qala alaihi salam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta khasyitu an yuwarrithahu. Wala tatimmu silatul arham wal ihsani ilal jirani illa bikafi adza anhum wa ihtimalil adza minhum wa badalul ma'rufi hasabil istita'a lahum. Wa qala salam alaisal wasilu bil mukafi innamal wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Wa qala alaihi salam wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsanan nas wala tasi'u idza asa'u wala tusi'u idza asa'u wabillahi taufik. Wabillahi taufik insyaallah. Disuruh birrul walidain. Disuruh juga kita silaturahmi, dijaga silaturahim. Itu rahim itu bergelantungan di arsy-Nya Allah Ta'ala. Dia bilang Allahumma inni bika wal fala uqta. Ya Allah, aku berada di tengah-tengah hambamu dengan Allah, maka aku enggak boleh diputus. Allah Ta'ala bilang kepada rahim, man qata'aki qata'atuh. Yang memutuskan silaturahim saya putus. Saya putusin. Itu hamba diputus oleh Allah Ta'ala. Jangan mutusin silaturahmi. Silaturahmi itu adalah sebuah kewajiban. Orang yang mutusin silaturahmi dilaknat oleh Allah Ta'ala.
Qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Orang mutusin silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Sudah sambung silaturahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jamb. Wa bidzil qurba itu kerabat, family, sambung, jangan diputus. Berbuat baik sama tetangga, wal jari dzil qurba, tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga kata Nabi itu ada tetangga yang punya satu hak, ada tetangga yang punya dua hak, ada tetangga yang punya tiga hak. Tetangga yang punya satu hak ya tetangga. Tetangga rumahnya bersebelahan, apapun agamanya, apapun sukunya. Tetangga yang punya dua hak adalah tetangga yang muslim, haknya dua. Tetangga yang punya tiga hak adalah tetangga muslim, family, kerabat. Ada punya tiga hak. Makanya tuh atikul ladzi haqqin haqqahu. Masing-masing itu kasih haknya dia, jangan dikurangin. Haknya tetangga. Silaturahim. Wah, inti daripada silaturahmi dan juga bertetangga dua hal, kaful adza wa ihtimal adza. Kaful adza wa ihtimalul adza. Kaful adza itu jangan ganggu mereka. Jangan ganggu mereka dengan sampahmu, dengan berisikmu, dengan gangguanmu macam-macam deh. Jangan ganggu mereka. Kaful adza. Wa ihtimalul adza, sabar terhadap gangguan mereka. Terganggu sama kerabat, ya sudahlah sabarin, telan aja. Terganggu sama sama tetangga, ya sabar, telan. Kamu jangan mengganggu, kalau kebetulan terganggu oleh mereka ya sabarin. Tuh. Tetangga yang baik itu bisa meningkatkan harga rumah. Harga rumahnya sekian, tetapi bertetangga dengan fulan, itu membuat nilainya lebih tinggi lagi. Tapi juga tetangga yang buruk bikin jeblok harga rumah. Harganya mestinya sekian, cuma dapat tetangga yang apes, sudah jeblokin aja rumahnya. Yang penting laku di rumah, berapa aja lu mau beli, lu beli dah, gue udah gak kuat. Ada tetangga yang buruk. Tetangga tuh kaful adza wa ihtimalul adza. Jangan mengganggu, kalau diganggu ya sabar. Jangan balas gangguan dengan gangguan, bersabar. Jangan digosipin tetangga, jangan dikatain tetangga. Ada makanan kirim. Daging lagi mahal, nggak bisa ngasih daging, maka kasih nggak bisa ngasih daging, ya kuahnya banyakin, airnya banyakin. Lagi bikin bakso, nggak bisa ngasih baksonya, kuahnya juga jadi dah. Kuahnya juga jadi, ada mie-nya dikit jadi. Nggak bisa ngasih dagingnya, sayurnya juga jadi. Hakadha. Itu haknya tetangga. Itu bagaimana bertetangga. Kaful adza wa ihtimalul adza. Itu malaikat Jibril senantiasa berpesan sama saya tentang tetangga. Sampai saya pikir jangan-jangan kalau mati ini tetangga dapat warisan. Padahal enggak. Tetangga ya tetangga. Saking pentingnya bertetangga. Wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawaigah. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya. Yang ngeganggu tetangganya itu baik dengan sampahnya, kotorannya, berisiknya, baunya, kebisingannya. Ada satu orang tuh ziarah ke rumah temannya. Rupanya di rumah temannya banyak tikus. Tanya, dari mana ini tikus? Ya dari dulu. Saya tahu solusinya, piara kucing.
Dari dulu saya mau piara kucing, tapi nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Sebab saya berpikir, ya kalau piara kucing tikusnya pada kabur. Cuma saya mikir, saya takut kaburnya tuh tikus ke rumah tetangga. Jadi mendingan di rumah saya aja, jangan ganggu rumah tetangga saya. Dia sabarin sama tuh tikus. Biarin tikus di rumah saya, jangan sampai masuk ke rumah tetangga saya. Kata bertetangga dalam Islam kayak begitu. Diajarin oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga silaturahmi. Rahmah la tanzil ala qaum fihim qati'. Rahmat Allah enggak turun kepada suatu kelompok kaum apabila di situ ada orang yang mutusin silaturahmi. Orang biasanya mutusin silaturahmi kalau enggak gara-gara warisan, gara-gara tanah, ya, gara-gara dunia. Biasanya mutus silaturahmi gara-gara dunia. Oh, dunia terlalu kecil untuk dijadikan alasan seseorang memutuskan silaturahmi. Kata bulu arhamakumullah bisalam. Sambung silaturahmi walaupun dengan ucapan salam kita menyapa. Kan bisa telepon, bisa chat, bisa SMS. Silaturahmi sama berbuat baik kepada tetangga itu dengan kaful adza atau ihtimalul adza. Jangan mengganggu, sabar kalau dapat gangguan, ubadzulul ma'ruf, berbagi kebaikan sebisa mungkin. Sebisa mungkin apa yang bisa dia bantu, dia bantu. Apa yang dia mampu. Sedekah yang paling afdalus sedekah ala dzi rahimin kasyih. Sedekah paling afdal kalau diberikan kepada kerabat famili yang judes, yang jutek. Kasih kepada dia. Kenapa? Sebab pahalanya pahala sedekah sekaligus pahala silaturahmi. Al-wasil yang nyambung silaturahmi bukan yang kalau kerabatnya bikin baik dia balas kebaikan. Tapi orang yang nyambung silaturahmi ketika dia diputus tetap dia nyambung. Dia dijudesin tetap dia baik. Dia diboikot tetap dia santun dan berakhlak. Hadzal wasil. Ada satu orang bilang ke Rasulullah, saya punya tetangga selalu ngeganggu, saya punya kerabat famili tukang teror, selalu ganggu, selalu nyusahin famili saya itu, selalu komplain, selalu ngomel, mutusin saya, mengganggu saya dengan mulutnya, dengan ucapannya. Tapi saya sabar, saya enggak balas, saya tetap baik sama dia. Nabi bilang, Masya Allah, senantiasa Allah Ta'ala bersama kamu selama madum ta'ala hadal hal, selama kamu dalam keadaan yang seperti ini. Saya kira, maksudnya قال رضي الله عنه ونفعنا به استفتاء حول معنى الإسراء بالأولياء واعلم أني قد تثبت قبلك في هذا المقام الذي تزل فيه الأقدام وتتصادم دونه فرسان الأقلام بين إقدام وإحجام فحين وصلت عند هذه الجملة ترددت في إثباتها فأرسلت إلى سيد الحبيب العلامة ترجمان الشيبان المشير إلي بالاقتطاف من تلك الأغصان ومن إليه المرجع في هذا الشأن الحبيب علوي بن محمد الحداد أستفتيه في ذلك. فكتب إلي الحبيب علوي المذكور بما نصه حرفيا الحمد لله والسلام على سيد الحبيب العلامة علي بن الحسين ورحمة الله وبركاته. أكتب هذا وأنا مزكوم وشبه محموم. وصلني تعريفكم الذي تقولون فيه إن معكم ترددا في إثبات تلك الجملة التي أشار فيها الحبيب إلى الإسراء به وقد ظهر لي أن هذا الإسراء الذي وقع له إنما هو بروحه ولا مانع في ذلك إذا كان بالروح وقد وقع للحبيب عبد الله الحداد ما يشبه هذا أظنه في مسجد الشيخ سعيد بن عيسى العمودي بقيدون. وقال سيد العارف بالله محمد مولى الدويلة ليلة سري باليثربي سريبي فالأولى إبقاء الكلمة على ما هي ما دام أنها لم تصادم قاعدة من القواعد الشرعية
فالأولى إبقاء الكلمة على ما هي ما دام أنها لم تصادم قاعدة من القواعد الشرعية، وهذه الأمور معروفة عند أهلها ولا يسع أهل حسن الظن إلا التسليم لهم. وقد سأل سائل الحبيب عبد الله الحداد عن عبارة في غنية الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه توهم الجهة، فقال الحبيب عبد الله: إن في القرآن ما هو أعظم من ذلك، انتهى. وليس يخفى على سيدي أن أهل الحجاب والإنكار وأهل سوء الظن والاستكبار لا ينفعهم دليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فلندعهم وشأنهم وما أقامهم الله فيه. قال الإمام مالك: أو كلما جاءنا لكع غيرنا سنة، انتهى. فالله يجعلنا من أهل التسليم والقلب سليم، ولا يحرمنا مما تفضل به على من أحبهم وصفى مشربهم. وأنت يا فقيه أهدى من أن تهدى وأعلم من أن تعلم. قال سيد الحبيب علي بن سالم بن شيخ أبي بكر بن سالم في كتابه فيض العلي: كلامنا هذا إنما هو مع أهل مشاهد الجمال المتجلى عليهم به، وأما أهل الجلال فليس لنا معهم كلام، انتهى. والمحنة على المعترضين أن يكون معهم في بعض الأحوال سلاح أهل الظاهر فيجعلونه على القوم سلاحهم الباتر. قال سيد الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي من قصيدة في هذا المعنى: وما شريعة حد سيف باتر، انتهى. وعسى الله يرفع عنا سواتر حتى نبصر ما أبصره أهل البصائر. والسلام من الفقير إلى الله علوي بن محمد الحداد. انتهى كلام حدادنا الخبير بالرمز والمراد من كلام الآباء والأجداد، ولله المراد فيما أراد. رجعنا إلى سياق المترجم وفارس الميدان المتقدم. Sayyidina Junaid bilang tasdiq bi'ulumina wilayah sughra, percaya sama ilmunya kita adalah kewalian kecil. Percaya dengan ilmunya mereka itu wilayah, kewalian kecil. Ihdhar, hati-hati jangan ingkar kepada para aulia. Ingkar kepada aulia azim musibah, bisa apalagi i'tirad, menentang kepada mereka, itu bisa musabib su'il khatimah, matinya su'il khatimah. I'tirad ala auliyaillah wa sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadhihun bil adillati. Taslim kepada para aulia Allah dalam hal-hal yang menurut kamu muskil, tapi menurut mereka itu adalah hal yang jelas pakai dalil. Kata ketika ada hal yang enggak kita faham dari mereka, ya pasrahkan, serahin aja maknanya kepada mereka. Mereka lebih ngerti makna yang terkandung di dalamnya, begitu. Kita pasrahkan kepada mereka, jangan kita ingkar kepada apa yang bersumber dari mereka. Katanya Imam Malik, aw kullama ja'ana nuka ghayyarna sunnah. Terus setiap kali ada orang geblek mau ingkar, ya udah dah kita rubah sunnahnya. Kita rubah sunnah. Insyan apa namanya kesian. Kesian ada orang geblek takut dia enggak paham, jadi ya kita rubah buat dia. Lah, kalau biarin aja. Biarin aja. Tugasnya apa namanya? Taslim. Yang faham ya faham, yang enggak faham ya salim, taslim kepada mereka. Wal arif billah illa nafa'ak kalamuh nafa'atak ru'yatuh. Arifin billah, kalau kamu enggak bisa ngambil manfaat dari ucapan mereka, maka kamu bisa mengambil manfaat dari menatap mereka, duduk bersama mereka. Bagi Syekh Kamal. وسمعت صاحب المناقب رضوان الله عليه يقول: لما دخلت زبيد وابتدأت في الأخذ على الحبيب عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، يعني الآتي ذكره في الباب الرابع، أمرني أن أقرأ عليه خطبة كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين للحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس، ومعي شيء من الجذب الذي كان يعاود بالحرمين، فكنت أقرأ العبارة عليه كما هي، ولكني لم أفهم تقريره، فلما رآني كذلك عرفني وتمثل بقول الشاعر:
عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير قلت هذا هو القول الفاصل مما جمع الله له بين العلم والعقل والولاية والفضل حيث عرف أن وجهة صاحب المناقب كلها إلى ربه وأنه مقبل عليه بروحه وقلبه. قال سيد المداح أبو بكر قال السيد المداح أبكر بن مصلح الأهدل ظواهرهم كالخلق حين تراهم وباطنهم بالحق في كل لحظة فليلهم صبح وصبحهم سنا وأنفاسهم في عالم الغيب حلتي. الله أعلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.